Makanya weton paing, pon wage kliwon. Paing itu artinya duduk jenar. Jenar itu artinya kuning, paing itu bang, duduknya di kidul. Nah, kuning itu jenar, itu duduknya pon. Nah, wage itu cemengan atau palguna, itu lor, itu golek sandang pangan papan, itu warnanya hitam. Terus kasih itu tengah, iwon. Nah, itu semua pasaran yang ada di situ itu adalah medan energi. Dan nanti di Jawa Pertengahan ini ada upacara kalau hari lahir itu dipengeti dengan namanya otonan atau wetonan, atau sekarang diakulturasi menjadi brokohan. Itu hari lahir. Karena leluhur mempercayai di hari lahir itulah seluruh catatan tentang dirimu itu diejawantahkan dan direkam oleh alam semesta. Makanya weton paing, pon wage kliwon. Paing itu artinya duduk jenar. Jenar itu artinya kuning, paing itu bang, duduknya di kidul. Nah, kuning itu jenar, itu duduknya pon. Nah, wage itu cemengan atau palguna, itu lor, itu golek sandang pangan papan, itu warnanya hitam. Terus kasih itu tengah, iwon. Nah, itu semua pasaran yang ada di situ itu adalah medan energi. Makanya dilambangkan sebagai rupa. Karena rupa itu energi yang sudah termanifestasi menjadi getaran yang memejal. Dadi rakit menjadi dino pitu pekanan gangsal kok. Kenapa kok disebut pasaran atau pekanan? Ada yang ngerti tidak tuh kira-kira? Nyapa kok disebut pasaran? Pasaran apa? Ngerti tidak kira-kira? Karena orang Jawa itu menyebut dinone wong Jawa itu ada 3 varian. Ya, yang ditemukan 3 varian. Jadi ada hari Satwara, Saptawara, Pancawara. Nah, Satwara itu dino 6. Kita itu dulu hitungannya menggunakan hari 6. Tungle, Warukung, Aryang, Paningron, Wasmawulu. Itu hari kita yang pertama. Itu hari kuno. Ya. Hari Saptawaranya itu dimulai dari dari itu Raditya, Somo, Anggoro Kasih itu Selasa Kliwon. Ada yang masih ngerti Anggoro Kasih, bisa nyebut Anggoro Kasih sejarah dari mana ngerti gitu. Nah, kita berkiblatnya saat ini yang paling gampang itu Aji Soko, jarene kan gitu. Lah Aji Soko iso apa? Terus digugol Tuhon Kis menjadi sosok mitologi atau sosok sejarah itu sebenarnya. Nanti Anggoro gitu ya. Terus bar Anggoro ini nanti kita masuk ning hari berikutnya itu ono Saditya, Somo, Anggoro, Buddha, nggih, Respati, Sukro, Tumpak atau Saniscoro itu Sabtu. Itu hari Jawa kuno. Sampai nganggo hukuman itu. Kok dicatat? Nggih, monggo. Nah, pasaran atau hari pasaran atau Pancawara tadi, ya sing sampean nggo sing dianggit pon wage kliwon itu tadi. Jadi nek basa Jawa kunone paing legi dhisik, legi itu manis. Jadi iso ngarani jenengan gula legi itu manis. Manis itu legi. Itu duduk ning etan, itu sing miwiti, itu kekuatannya Sang Hyang Betara Sri, Betari Sri, Sang Hyang Kandiawan. Duduknya ning wetan. Lungguhe ning etan. Terus bang itu paing. Warnanya merah, lungguhe ning kidul. Itu duduknya Betara Brahma, geni. Makanya kidul ini nggone gumbakar sengkolo. Jadi upacara-upacara saja sampai sekarang kita deteksi, kita telisik, orang-orang kita masih neng segoro kidul. Kidul itu berarti gumbak sengkolo. Raja Rejo Bajujan Manujan itu ada di kono. Itu dilambangkan Betara Durga, jadi di luar ngidul. Asistennya Betara Brahma kuwi. Makanya Kasetra Gondomaya itu kidul. Oh, ada yang nyatet, wes dicatati. Terus pon itu jenar, kulon, barat.
Wage itu palguna utawa cemengan, ireng, cemeng niku ireng. Lor. Iki lungguhe golek sandang pangan papan. Nek kulon iki golek kawruh duduke Dewi Saraswati. Makanya rembulan ki mleteke kok kulon ora koetan. Nek kasih di tengah, utawa diarani manca warna di tengah kasih. Berarti sebelum ini kita akan, kenapa kita harus bahas ritual, karena berkaitan dengan ini. Ini adalah kodifikasi energi. Karo wong jaman biyen dihitung dino. Hitungan yang paling gampang itu dino 7 karo 5 sing dijupuk. Kalau yang satwara itu sekarang sudah tidak dipakai. Itu hitungannya lebih jelimet. Aku dhewe ra patek mudeng gitu ya. Karena matematikanya kudu tingkat tinggi. Kalau yang dino 7 karo 5 itu nek dipengke temune 35, jadi 8 dino. 8 dino itu 35 hari. Ini dipengke saka dino 7 karo 5. Lah nggo nemokne taune wong Jawa, tahun dimulai saka tahun Jimawa, Jimakir itu ya, itu dijukuk saka windu sanca. Itu windu itu berarti dino 8 dino itu ditambah 5 karo 3 ki 8. Iku dununge per 8 tahun satu windu. Wes kok nek arep belajar dino diterusno iki duduk bape. Saya cuma ngasih tahu kira-kira begitu. Nah, menurut saya kudune gitu ya. Kudune ilmu tentang perhitungan dino itu kitab yang benar-benar tertulis. Mungkin nek agama-agama itu merujuk bahwa dia mengambil suatu bab untuk merumuskan, untuk meliteraturkan sebuah laku. Karena agama ada kitab, ada dalil, ada hadis. Nek wong Jawa njupuke sebenarnya saka perhitungan dino. Karena itu lebih nyoto, dihitung. Jadi kalau goleki ayate ning dino. Makanya ada dino tiba ringkel, nanti atau dijupuk tumpak landep, tumpak manis, itu juga hitungan. Kita mempunyai hari Valentine kita sendiri, itu satu legi. Jadi nanti digemakan dalam budaya hari Sabtu Legi atau Sanis Coro Manis atau tumpak manis, itu hari kasih sayang bagi orang Jawa. Kita punya, kembangkan itu dalam budaya. Enak nih ritual kirap atau apa gitu. Kira-kira itu ya. Dan nanti dengan kodifikasi energi ini, lah nyapa kok diarani pekenan atau pasar? Karena zaman dulu orang-orang kita itu ketika ritual itu awalnya sebenarnya perhitungan dino itu digunakan untuk menep atau manembah. Nah, ketika dulu di desa itu dihitung dino itu. Misalnya nek duduke iki dijupuk saka pasaran Kliwon, Anda itu berada di panceri desa manembah, karena Kliwon itu duduknya di tengah. Dan kok nek paing ning kidul, nek pon ning kulon, wage lor kan gitu. Dan kok iki dijukuk saka hitungane dino, tapi biasanya dijukuk saka kekuatan yang 5. 5 itu aspek memberi kekuatan diambil dari sedulur papat 5 pancer. Itu lahirnya perhitungan dino 5. Itu konsep manembah. Lah saka manembah iki mau era zaman semakin berkembang, peradaban berikutnya di abad-abad mulai 15 sampai ke sini, kuwi didadekne pasaran. Kenapa kok disebut pasar? Mergo mbahe zaman biyen itu mengalami goncangan dahsyat, mengalami krisis. Akhirnya paling gampang disadur karena kakawinnya sudah sulit diterjemahkan. Nah, menurut saya hitungan-hitungan itu akhirnya diarani pasar mergo dienggo ning pasar. Jadi guwak sengkala ki yo ning pasar, guwak santet yo ning pasar, golek hitungan pangan ini ning pasar. Akhirnya dihitung. Seperti mbah saya dulu Arab jual apa ya, getuk, gedang itu dia harus ngitung dino, arahnya neng di, madepnya neng di, itu penting sekali. Nah, akhirnya dari situ disebut pasaran atau pekenan. Mergo hal-hal itu banyak beredar di pasar. Padahal awalnya konsep dino itu adalah konsep untuk madep atau jumeneng atau manembah. Itu ringkas sejarah ingatan gitu. Ya memang yang kita pakai tahunnya soko, yang paling tidak, karena haji soko yang digunakan. Itu 78 tahun dengan Masehi. Haji Soko ini seorang empu yang datang dari India. Nah mungkin untuk menelisik hitungan yang lebih kuno, Anda harus ngerti Satwara itu lebih kuno lagi.
Karena nyatanya kita sudah memang akulturasi semenjak abad 5 saja sudah ada ke sini. Itu di kerajaan Kutai Kartanegara saja sudah terpengaruh oleh ajaran Hindu-Hindia. Yang memang kita juga perlu mengakui perpustakaan dan penulis yang masih komplit melengkapi naskah-naskah itu India. Misalnya kita diperbandingkan sebenarnya aslinya ajaran ngilmu kawruh ini dari mana? Wek wong Jawa apa wek wong India? Kan ngoten to. Nek sekarang kita menelusuri objektif, memang nyatanya perpustakaan India lebih komplit. Tapi nek menelusur dari jejak geografis, Nusantara memiliki jejak-jejaknya. Karena gunung-gunung yang berada di dalam kitab-kitab itu ada di wujudnya juga ada. Seperti Lawu itu kan Mahendra Puraloka misalnya gitu ya. Nah itu ada Pringgondani, ada Maespati di tempat saya kan ada. Nah jejak-jejak inilah yang harus kita gali. Atau saya merumuskan bahwa dulu kepulauan atau geografis itu nyambung antara Bengal, Hindia, Mesopotamia, sebagian wilayah daratan Cina Selatan sampai teko Kalimantan, karena ada naskah Wong Kanung itu kan Wong Cina yang masuk sini melalui daratan Kalimantan itu. Dan itu pecah. Nyatanya Wong Dayak itu kulit-kulitnya kan mirip Cina ya, kupengnya do. Nah itu memang sudah terjadi akulturasi tidak hanya lintas antropologi tapi antropomorfisnya juga. Jadi DNA, genealoginya sudah campur. Nah pencampuran budaya itu juga pencampuran memori. Jenengan menikah sama bule itu akan terjadi pencampuran DNA. Nah di dalam DNA itu akan mengurai sebuah tulisan untuk membentuk sebuah antropologi atau budaya. Jadi nek ngomong soal Jawa saya rasa jangan saklek, karena Jawa itu way of life. Jawa itu bisa memasak apapun saja asalkan sinergis dengan kepentingan berketuhanan yang Maha Esa, berperi kemanusiaan dan selaras dengan alam. Asal tiga ini tidak dilanggar, ya wis tak anggap Jawa. Nah nanti nek jenengan terlalu sakit di dalam pepegangan, ternyata ora iso, Anda menganggap ini sing paling bener, ora iso. Jagat iki ombo tanpa winates gitu. Nah Jawa itu berarti seperti air yang bisa meresap kemanapun saja di seluruh dataran dunia itu. Bahkan partikel apapun bisa direngkuh oleh si air itu. Dan bagi orang Jawa air itu sendiri ada dua. Makanya kenapa ritual-ritual itu menggunakan tirta atau air. Karena air itu sebenarnya unsur ketuhanan itu sendiri. Orang Jawa mengatakan ada namanya banyu kahuripan. Itu air yang tidak terindra. Itu sifatnya angkoso atau lanang, bopo angkoso. Lah nek air yang terindra itu banyu panguripan, itu sifatnya wadon utawa biung. Makanya diarani ibu pratiwi, ibu pertiwi. Bopo angkoso, ibu pertiwi itu selalu mendampingi kita. Sebagaimana banyu kahuripan karo banyu urip. Banyu kahuripan itu di dalam diri kita adalah rasa sejatine rasa. Jenengan nyadong tresno karo pasangannya sampean itu wujud tresno itulah banyu kahuripan atau kewelas Asia. Dari banyu kahuripan akan mengejawantahkan daya banyu panguripan. Akhirnya jima ketemu banyu abang, banyu putih, lahir tuyul, lahir jabang bayi yang membentuk tubuh kita. Itu kira-kira gitu. Nah, tulisan-tulisan inilah memang orang Jawa itu memiliki kekayaan niskala, kekayaan yang tidak bisa terindra. Akhirnya sampai sekarang film horor tetap laris, karena itu sudah ada dari zaman dulu. Rasionalitas yang terjadi itu orang Jawa tidak menyatakan bahwa ilmu itu kenyataan, tapi kasunyatan. Kalau kasunyatan itu utuh, tidak pernah menolak sesuatu yang tidak ada, karena ketidakadaan dan ada itu hanya bagian dari satu kesatuan. Makanya disebut kasunyatan. Nah bagi sains modern, sesuatu yang tidak bisa diketahui dengan indera itu dianggap tidak ada. Nah ketidakadaan bagi orang Jawa itu ya keberadaan itu sendiri. Makanya Gusti itu dianggap orang sebutan atau suwung paling gampang, atau tan kena kiniro apa. Memang tidak bisa Anda mentakar kekuatan Tuhan, tidak bisa. Tidak bisa diserupakan dengan apapun. Lah bahwa bukti bahwa agama itu Jawa dianggap agama itu apa? Oh nabinya tidak ada, Tuhannya sopo yang diajukan tidak ada. Maka agama Jawa itu bukan agama, tapi way of life, jalan hidup menuju kesempurnaan. Dan agama, keyakinan apapun boleh bercokol sebagaimana satu tubuh. Berarti ini saya analogikan bahwa Jawa itu tubuh. Lah keyakinan-keyakinan yang lain itu adalah sesuatu yang menempel di tubuh ini. Ya irung, ya kuping, ya ilat, ya untu, ya semuanya. Semua perangkat yang menempel ke tubuh ini adalah keyakinan-keyakinan atau agama
yang struktur tubuh itu sendiri disebut Jawa. Nah nanti disitulah ketika kita bisa manunggal, diikat dalam satu kesatuan yang dinamakan Esa, Bhinneka Tunggal Ika. Itu karena di dalam perbedaan Anda bisa manunggal dan bercokol. Nek sampean sik gegeran perkara perbedaan, Anda ngoco ning awake sampean dewi. Karena setiap pribadi itu ada yang memiliki keyakinan A, B, dan C itu sebenarnya konsol nyambung. Setiap pribadi enek sing karyawan, enek sing bos itu sebagaimana tubuh. Ada orang yang berperan dari telinga, dari hidung, dari meripat. Itu ya di diri Anda sendiri itu yang Anda baca. Lah terus kenapa yang Anda masalahkan perbedaannya? Fungsinya berbeda-beda ternyata itu juga menghasilkan gerak kok. Gerak pikir dan gerak batin melahirkan gerak kehendak ngongkon tangan, ngongkon sikil, meripat singkon delok, itu sudah memiliki pekerjaan sendiri-sendiri. Sebagaimana Anda bisa membaca bahwa kehidupan itu harus bergotong royong dan bersinergi. Beda-bedanya uang tidak harus dijadikan masalah, karena sejatinya itu adalah tubuh kita. Dalam tubuh kita ini berbeda, dalam jagat raya ini kita ada perbedaan, tapi sebenarnya itu bagian dari diri kita. Karena partikel yang ada di luar diri kita, mbok memang kotoran amoniak yang ada di dalam kotoran itu ya ada di dalam diri Anda. Jangan sesekali pernah merasa kemersik atau lebih suci dari kotoran atau sebutir debu. Kira-kira gitu. Terus ini ada yang tadi pertengahan itu ternyata ritual tadi ada otonan. Terus setelah otonan itu menginjak akil balik, itu diupacarai. Kemarin saya ikuti namanya pangkur atau pamandes. Pangkur atau pamandes itu di dalamnya juga ada supnya, namanya kalau sing perempuan itu diambil cairan darah haid pertama, ditutup, disimpan. Nggih, nanti sing wit lanang supit dan pangkur. Supit itu disunat, pangkur itu untune digesek, siung. Karena kita tuh memiliki karakter Batara Durga di dalam diri kita. Maka digambarkan Kalakirti Murka, kalau di candi itu matanya melorok, siungnya dawa, itu adalah representasi dari sifat angkara murka yang benihnya ada di dalam diri kita, yang terjadi karena kekacauan pikiran, trauma batin, dan daya nafsu yang tidak terkendalikan. Makanya dipangkur untune. Itu ada di ritual Jawa kita. Nah setelah sudah mengalami pangkur ini, terus mengembang lagi, terus gede, namanya pawintenan. Nah pawintenan itu berikrar tentang siapa diri Anda, bertalian dengan profesi, okay, pekerjaan, dan lain sebagainya. Itu namanya pawinten. Jenengan ngomong, aku dukun misalnya, atau aku ki anggota dewan, tidak bisa Anda mengakui seperti itu. Itu harus diwinten. Nek arep nyalon anggota dewan diwinten. Setelah diwinten kok terjadi ketidakseimbangan, Anda malah loro, malah 40 hari setelah itu Anda malah sakit, malah mengalami goncangan dahsyat, berarti kowe didukui. Alam tidak merestui, itu bukan kamu. Jadi kita harus mencocokkan dengan alam, itu namanya pawinten. Jadi kalau di Bali mungkin masih dikembangkan, tapi frasa penggunaan atau fungsinya gimana mungkin tetap ada perbedaan-perbedaan tertentu karena perkembangan semakin maju. Nah setelah diminten itu kita akhirnya tahu. Jadi Anda mengajukan, aku ki rumangsaku kok senengku iki to bakatku, misal gitu ya. Aku bakat kecenderunganku di sini toh. Ini termasuk tracking past life tapi menggunakan teknik upacara. Jadi ketika namanya kalau di Lawu itu ajali kauri. Ketika di ajali kauri itu seperti diwinten, disumpah. Kamu ikrar di dalam tulisan. Kowe apa? Aku kok ketoke guru. Ya sudah, ajukan winten asalkan kamu sudah madhep. Nanti setelah diwinten terjadi, kita lihat struktur tubuhmu berubah enggak, mengikuti ritme ketika kamu ajukan enggak. Kalau semesta itu tidak mengajukan berarti dudukui kowe, ganti profesi, golek meneh. Itu taraf untuk membantu mencari jati diri. Jadi kok ben gak oyok-oyokan pekerjaan dan persaingan kerja itu.